Good morning everybody. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita membaca dari Yehezkiel 37 ayat yang ke-14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan Yehezkiel 37 ayat 1 sampai yang ke-14 ini, ceritanya saudaraku secara background adalah saudaraku Israel sudah mengalami nubuatan bahwa mereka akan kembali saudaraku daripada pembuangan Babelonia kembali kepada saudaraku tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi saudaraku Yehezkiel sebagai seorang nabi tiba-tiba mendapatkan sebuah vision dan penglihatan bahwa dia melihat saudaraku sebuah lembah yang dipenuhi dengan tulang-tulang kering yang sudah mati. Dan akhirnya saudaraku Nabi Yehezkiel mendapatkan saudaraku sebuah perintah dari Tuhan untuk bernubuat sehingga tulang-tulang kering itu menjadi sebuah great army, tentara yang luar biasa. Saudaraku, apa arti daripada penglihatan daripada Nabi Yehezkiel ini? Saudaraku, yang pertama, Tuhan mampu saudaraku untuk saudaraku menghidupkan umatnya kembali. Tuhan saudaraku mampu saudaraku untuk menghidupkan saudaraku bahkan tulang-tulang kering yang sudah mati untuk saudaraku dia bisa bangkit menjadi sebuah pasukan yang gagah perkasa. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Itu sebabnya saudaraku di tengah-tengah situasi dead end, dryness, saudaraku segala perkara yang kita kelihatannya nggak mungkin. Perhatikan baik-baik, Tuhan kita mampu dan Tuhan kita sanggup untuk membalikkan situasi dan keadaan. Lalu yang kedua, Tuhan memiliki kuasa melebihi daripada kematian dan kekeringan. Tuhan kita, saudaraku, adalah Tuhan yang sanggup dan memiliki kuasa yang melebihi dari kematian dan kekeringan. Tidak ada perkara yang terlalu sukar dan tidak ada perkara yang terlalu sulit buat Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan sanggup saudaraku memberitakan saudaraku kehidupan dan kebangkitan di tengah-tengah dead end situation, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kebingungan, ketawaran. Tuhan sanggup saudaraku memberikan kehidupan dan terobosan. Yang ketiga saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah oleh segala bangsa. Itu sebabnya setiap bangsa perlu sujud dan menyembah kepada Dia. Kalau saudara perhatikan ayat 14, ayat 27, 28, bangsa-bangsa akan memuji menyembah Dia. Dan itu sebabnya saudaraku Yehezkiel mendapat nubuatan ini dan dia melihat mujizat terobosan dan karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, ini artinya ada sebuah the spiritual empowerment. Ada sebuah saudaraku empowerment from the Holy Spirit, from God Himself. Sehingga situasi kondisi yang kering, yang tawar, yang mentok dibuat Tuhan mengalami terobosan, mengalami kehidupan, mengalami kebangunan. Saudara, apa artinya saudaraku untuk kita boleh terus-menerus di-empower dengan kuasa Roh Kudus? Saudaraku, yang pertama, Tuhan membawa kita sebagai saudaraku pasukan Allah, tentara Allah yang gagah perkasa. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi ingat, musuh kita melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya saudaraku kita perlu terus-menerus di-empower, diisi, diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita tahu kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan rohnya kita akan dijaga dan dibuat Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang kedua saudara, penampilan luar kita itu bisa menipu. Ya, baik orang itu hebat, baik orang itu kelihatannya kering dan mati, tetapi yang sebenarnya saudaraku Tuhan melihat kedalaman hati kita. Saudaraku, kedalaman hati kita perlu menerus saudaraku diperbaharui, dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan. Banyak orang yang kelihatannya outward lookingnya luar biasa, perlente saudara, tetapi manusia rohaninya menjadi tawar dan mati. Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin deal dengan kondisi kerohanian kita. Dan Tuhan mau kita dibaharui terus-menerus dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang luar biasa. Saudara, hari ini bagaimana kita bisa mengalami saudaraku to be filled with the Holy Spirit daily? Saya senang dengan akronim ini, SOS. Ya, kalau orang lagi butuh bantuan, SOS datang kepada Tuhan.
S yang pertama bicara scripture. Kembali kepada firman. Kita kalau mau dikuatkan, di-empower, di-equip dengan kuasa Roh Kudus, selalu harus melekat dengan firman scripture. Dan the scripture of God, the word of God, commanded us untuk berkata, saudaraku, to be filled with the Holy Spirit. Itu sebabnya ketika firman Tuhan berkata, kita mau mentaatinya. Yang B, O-nya adalah obedience, saudara. Yang kedua, saudaraku, kalau kita sudah scripture based, yang kedua obedience. Kita mau taat, kita mau mendengarkan firman Allah dan mentaati suara dan tuntunan Roh Kudus. Dan S-nya yang ketiga adalah surrender, ya. Berserah total kepada pimpinannya, berserah total kepada rencananya. It's not about how much we have the Spirit of God, but actually the question is, it is how much the Spirit of God has of you. Berapa banyak Roh Kudus memiliki hidupmu. Dan saya percaya ketika hidup kita dimiliki 100% oleh Roh Allah, total, absolute surrender, maka saudaraku, rencana dan kehendaknya dan tuntunannya selalu akan menguatkan kita untuk kita bisa finishing line. Bagaimanakah dengan hatimu dan hidupmu hari ini? Apakah kita rindu untuk terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, disegarkan, dikuatkan, dimampukan dengan kekuatan Roh? Stay strong and stay blessed.